Ih, sumpah keren banget. Wis. Dadah. Ganteng parah ini bis, sumpah. Ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Dan hari ini aku sudah berada di Pulau Bali. Ini lebih tepatnya di kota Denpasar. Tadi pagi aku baru aja sampai di sini, nggak di sini sih, di garasinya PO Tamijaya. Itu tadi kemarin sore aku berangkat naik bis Tamijaya dari Jogja ke Denpasar ini, dan setelah kurang lebih aku 4 jam di Denpasar, dan sekarang kita mau balik lagi ke Pulau Jawa. Dan ini sekarang aku mau naik bis PO Mansion. Ini agak kecewa sih karena dari kemarin sudah mengharapkan naik bis barunya PO Mansion yang ini nih. Ini dia memakai bodi terbarunya dari Laksana, yaitu Legacy SR3 atau SR3. Dan ternyata bis yang akan kita naiki ini dia dioper, yang tadinya jalan ke Jepara, dia sekarang jalannya ke Purwokerto. Jadi kita nggak jadi naik bis terbarunya PO Mansion, jadinya kita naik bis yang SR2-nya. Tapi nggak apa-apa, ini yang penting ini baru pertama kalinya aku naik PO Mansion dan pengen merasakan bagaimana servis yang diberikan oleh PO Mansion supaya menjadi bis yang rekomendasi atau tidak untuk perjalanan dari Jepara ke Denpasar. Dan ini dia Mansion dengan bodi SR2 by Laksana. Teman-teman, jadi seperti inilah perwakilannya dari PO Mansion, dan di sini ada 3 bis dari PO Mansion. Ini ada 2 bis yang ke Jepara, nih Denpasar Jepara, dan 1 bis yang ke Purwokerto. Nah, itu dia bis terbarunya dari PO Mansion. By the way, perwakilannya PO Mansion ini berada di Jalan Pidada 3, dan di sini lumayan luas ya parkirannya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau naik bis dari PO Mansion terus diantar sama saudaranya naik mobil, itu bisa banget parkir di sebelah sini. Terus juga di sini ada beberapa mobil-mobil shuttle, dan ini ada mobil shuttle dari Lorena tuh. Untuk perwakilannya itu ada di sebelah sana, ada ruang tunggunya, ada charging stationnya, dan lain-lain. Teman-teman, ini aku ketemu langsung sama ownernya dari PO Mansion, dan kebetulan di bis ini ada 1 kursi yang kosong, jadi aku diizinkan untuk mencoba naik bis ini dulu sampai ke Situbondo. Nah, untuk harga tiketnya seperti ini ya, tuh, ini cakep sih tiketnya. Nah, harga tiketnya dari Denpasar ke Jepara itu Rp300.000, tapi nanti kita turunnya di Surabaya ya. Nih, ada namanya, ada tanggalnya, tanggal 5 November, hari Sabtu. Dari Denpasar ke Jepara harganya 300.000, nomor kursinya 3B. Jadi nanti sampai Situbondo aku naik bis ini. Setelah dari Situbondo aku pindah ke bis asliku, yaitu bis ini dengan nama Ningrat. Jadi kita di bis ini dulu sampai ke Situbondo. Wah, seneng banget sih aku nyobain bis barunya PO Mansion dengan bodi Legacy SR3 yang ganteng banget ini. Yaudah, yuk sekarang kita langsung naik aja ke dalam. Jam 11:43, lebih cepat 17 menit daripada jadwal seharusnya. Ini akhirnya kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya PO Mansion di Jalan Pidada 3. Perjalanan dari Denpasar sampai Jepara itu kurang lebih ditempuh dengan waktu 14 sampai dengan 16 jam perjalanan. Nah, tapi karena kita sampai Surabaya aja, itu kira-kira sampai Surabaya kalau nggak salah sekitar 10 sampai dengan 12 jam perjalanan aja. Dan perjalanan kita bakal menyenangkan karena kita naik bis baru. Juga bis ini dia menggunakan kursinya itu pakai rimba kencana. Jadi perjalanan kita bersama bis ini sudah bakal dipastikan nyaman banget duduknya. Ini baru aja berangkat kita langsung diberikan makanan dan juga snack nih. Ini snacknya ada pop mie, terus juga ada makanan beratnya nih JFC. Nih JFC, coba kita buka dalamnya apa ya. Nah, ini dia isi dalamnya. Ada nasi dan juga ayam. Terus kita juga diberikan snack lagi. Dan ini berat amat ya. Ini ada apa aja dalamnya? Wah, banyak banget snacknya. Tuh, lihat. Ada 6 item di dalamnya. 6 apa 7 nih? Oh, 7 sama permen tuh. Ada 7 item di dalamnya. Luar biasa. Penumpang gak boleh lapar naik bis ini.
Terus juga ini ada minumannya Floridina, vitamin C, luar biasa. Enggak habis sampai situ, kita juga diberikan air mineral 600 ml, mereknya Frozen. Wah, luar biasa mention loh. Wah, ini popinya nanti kita seduh kalau udah agak lapar ya. Terus di bangku kita juga kita diberikan satu buah bantalnya. Ini bantalnya enak banget. Terus juga di sini kita ada leg restnya dan masih plastikan tuh. Terus juga kita diberikan USB slot di sini. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak bakal takut gadget kita bakal lowbat. Nggak cuma di sini, kita juga diberikan chargeran listrik di setiap bangkunya. Terus untuk AC-nya ini ada di atas, dan ini lower AC-nya modelnya masih sama aja seperti SR2 atau generasi sebelum SR3 ini, tapi di samping lovernya tuh ini beda nih motifnya nih. Naik gue ini nang Pulau Ayu. Orang Jadi dari kantor perwakilan PO Mansion itu kita masih mampir lagi ke terminal Mengwi, Badung, Bali. Nah ini bentar lagi kita mau sampai di terminal Mengwi. Dan seperti inilah Bali kalau siang ya, ini lumayan panas, tapi enggak panas-panas amat karena ada awannya. Tuh, ini Kejaksaan Negeri Badung, dan sebentar lagi kita akan tiba. Oh ini dia. Dan sekarang kita tiba di terminal Mengwi, Badung, Bali. Ini salah satu terminal favoritku karena terminal ini luar biasa. Tata letaknya bagus, kebersihannya luar biasa, dan di sini lengkap banget fasilitasnya. Tuh, ada truknya Indomart juga di situ. Luar biasa. Ini benar-benar salah satu terminal favoritku, dan memang seperti inilah harusnya terminal di Bali, karena Bali itu kan dia ngejualnya adalah pariwisatanya. Jadi kalau terminalnya aja kurang bagus, gimana pariwisatanya mau bagus? Tapi Bali ini terminal Mengwi 2 tahun terakhir itu perubahannya luar biasa. Sekarang terminal ini jadi bagus banget. Standarnya udah kayak bandara loh. Nanti kita akan lihat bagaimana terminal ini di bagian dalamnya. Dan sekarang kita mampir dulu di terminal ini. Biasanya jam segini tuh pas banget sama jamnya sholat zuhur. Jadi kita berhenti untuk sholat zuhur juga. Nah, jadi musolanya kalau di terminal Mengwi itu musolanya ada di bagian tengah-tengah dari terminal. Jadi kalau kalian dari tempat parkir tadi, itu kalian tinggal lurus aja, belok kiri, belok kanan, dan langsung kelihatan musolanya nih, bagian tengah-tengah, di bawah menaranya. Tuh, ini musolahnya. Yuk, kita ke sana. Jadi ini kita ngelewatin agen-agen atau perwakilannya dari bis-bis tuh. Ada KG Trans, Surya Bali, Tiara Mas, Angkasa Transjaya, Setiawan, Titian Mas, dan lain-lain. Baru kita baru kita sampai ke musolanya. Nah ini dia musolahnya, musola Al Muhajirin namanya. Dan untuk tempat wudhunya ada di sebelah sini. Tuh. Oke teman-teman, ini sudah selesai sholat, dan ada yang mau aku tunjukkan. Di terminal Mengwi ini ada sesuatu yang menarik yang kayaknya nggak di semua terminal ada. Ini dia. Di terminal Mengwi itu ada playgroundnya, dan playground ini gede banget. Nggak seperti playground di terminal pada umumnya yang cuma kecil sepetak, ini gede tuh lihat. Dan ada jalur buat kayak main sepeda gitu ya. Tuh. Dan niat banget playgroundnya tuh. Ada jungkat-jungkitnya, ada rumah-rumahannya, ada itunya ayunannya. Dan rumputnya tuh bagus tuh dirawat. Inilah terminal Mengwi Bali. Tapi emang udah seharusnya terminal di Bali seperti ini sih. Apalagi Bali ini hidupnya dari pariwisata. Oke, sekarang kita kembali ke bis. Itu dia bis kita. Lewat sini. Tuh ada Tamijaya juga, tapi Tamijaya yang eksekutif. Yang kemarin kita lihat di garasinya Tamijaya. Ada juga yang suite class-nya. Yang kemarin aku naikin dan baru sampai tadi pagi itu ya. Ya, yang kita naikin kemarin. Penumpangnya banyak tuh, lihat. Wih, barengan ya. Kemarin kita nggak barengan loh. Oke, kita kembali ke bis kita. Setelah berhenti kurang lebih 30 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari terminal Mengwi. Wih, dadah Tamijaya. Sampai ketemu di jalan. Nah, jadi terminal Mengwi ini emang luar biasa banget ya.
Kalian bisa lihat lah nih terminal kayak gimana. Bersih banget, tertata banget, dan kayak dijaga banget gitu loh. Terus juga di sini banyak petugasnya. Jadi kalian kalau ke terminal Mengwi ini jam berapapun 24 jam itu aman banget. Aku udah buktiin di sini waktu itu sampai sini pagi buta dan itu aman karena banyak petugasnya. Wah, ini ada bis Singaraja Putra. Itu kalau nggak salah dia dari Bali sampai ke Lampung, nggak pakai transit. Ini luar biasa ya, Laksana Legacy SR3 ini kedap banget dalamnya. Nggak ada suara gemlodaknya sama sekali loh. Improvementnya jauh banget dibanding generasi sebelumnya. Padahal ini aku duduknya nomor 8D, dimana samping kananku ini adalah pintu darurat. Yang dulu tuh di SR2 pintu daruratnya wah berisiknya minta ampun, tapi sekarang nggak ada suara sama sekali loh, luar biasa loh. Tadi ketiduran dan bangun-bangun ini udah di Pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan seperti biasa nggak ada pemeriksaan sama sekali, langsung aja. Nggak pakai lama, ini kita langsung masuk ke dalam kapal. Ini kita di Dermaga 1. Dan Bali tuh menyenangkan sekali, lihat air lautnya tuh, lihat deh. Bening banget. Ini cuacanya alhamdulillah lagi cerah ya, jadi pemandangannya kelihatan semua. Nah, ini kita langsung masuk. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya dari Bali ke Jawa ataupun sebaliknya, ini aku selama PP dari kemarinnya nggak ngalamin yang namanya pemeriksaan, pengecekan KTP, dokumen perjalanan segala macam tuh nggak ada sama sekali. Beberapa bulan lalu waktu aku naik M-Trans itu masih ada pemeriksaan, tapi sekarang udah nggak ada pemeriksaan sama sekali. Los bener-bener udah dibuka. Makanya kenapa pariwisata di Bali sekarang udah beranjak normal seperti dulu sebelum pandemi. Udah nggak ada pemeriksaan sama sekali. Dan sekarang ini kita akhirnya masuk ke dalam kapal. Oke teman-teman, sekarang jam 3:30 sore. Ini kita akhirnya sudah naik ke kapal ya di Pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan ini bis yang kita naikin bersebelahan dengan bis yang aku naikin kemarin. Tuh, Tamijaya Suite Class S01. Dan sekarang kita mau naik ke atas ya, ke dek penumpang. Ini aku mau makan. Ini makanan dari bis Mansion. Jadi kita mendapatkan nasi box JFC. Yuk kita naik ke atas tuh. Jalanannya ketutup semua. Tamijaya. Lah. Sini. By the way cuacanya cerah banget ya. Enggak deh, mendung dikit. Wis. Ini kapalnya luar biasa penuh banget. Enggak kebagian tempat duduk. Jadi kita duduk di sini aja. Kita makan dulu. Nah, penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu biasanya ditempuh dengan waktu 40 sampai dengan 50 menitan aja. Lebih cepat ya dibandingin penyeberangan dari Bakauni ke Merak atau penyeberangan Sumatera ke Jawa. Itu sekitar 1 jam 10 menit kalau naik kapal yang ekspres atau 3 jam kalau naik kapal yang reguler. Tapi kalau di penyeberangan di sini itu waktunya sama aja.
Jam setengah 5 kurang, ini kita sudah sandar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dan ini kita persiapan untuk turun dari kapal. Iya, kita gantian sama truk-truk ini. Banyak banget truk nih sebelah kanan kita. Nah, ini kita giliran keluar dari kapal penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Ini dia. Kalau keluarnya sih nggak begitu deg-degan ya, nggak sedeg-degan pas masuknya. Kemarin pas aku naik bis Tamijaya itu masuknya mundur karena kita dapetnya di dermaga LCM. Kalau dermaga LCM itu kita masuknya mundur, tapi kita kali ini masuk dan juga keluar dari kapalnya itu maju ya, jadi nggak begitu deg-degan, aman. Sekarang kita memasuki Taman Nasional Baluran Situbondo. Buat teman-teman yang belum tahu Taman Nasional Baluran, ini kalau orang-orang itu nyebutnya mini Afrika. Karena di Taman Nasional Baluran ini ya bisa dibilang mirip lah dengan Afrika, makanya disebutnya mini Afrika. Di sini kalau lagi musim kemarau, ini di sini warna daun-daunnya kuning semua dan itu keren banget, bener-bener persis kayak Afrika. Dan sekarang kayaknya udah dibuka lagi buat umum ya, setelah kemarin pandemi itu ditutup sekitar 2 tahunan dan sekarang sudah dibuka lagi buat umum. Jadi buat teman-teman yang mau main ke Taman Nasional Baluran, ini ada di Situbondo. Kalau dari arah barat itu sebelum masuk di Banyuwangi, sebelum Pelabuhan Ketapang. Ini kalian bisa main ke sini. Keren banget buat teman-teman yang suka wisata-wisata di alam gitu ya. Ini rekomen banget Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Wah, ini kalau malam luar biasa cantik banget bis ini dari dalam. Wah, luar biasa. Ambient light atau legal light ini sebutannya kalau dari Laksana. Legal light ini warnanya ciamik banget, cantik banget, sumpah. Enak banget di dalam sini dan ditambah bis ini kedap ya. Kadang-kadang aja gemelodak di bagian pintu daruratnya. Itu emang kayaknya penyakit deh. Harus dicari improvementnya biar itu nggak gemelodak pintu daruratnya. Jadi di bis ini juga ada ininya, smoking areanya. Ini buat temen-temen yang perokok ya, bisa ngerokok di sini, smoking area, dan juga bergabung dengan toilet. Nah, toiletnya seperti ini teman-teman. Tuh, ini toilet bis baru, masih wangi banget. Oke teman-teman, sekarang jam 6 sore, ini pas banget. Ini kita sampai di rumah makan Curin di daerah Situbondo, dekat Pasir Putih. Dan rumah makan Curin ini adalah salah satu. Rumah makan ini adalah tempat pemberhentian untuk servis makan dari bis Mansion. Jadi kita mendapatkan 2 kali makan. Yang satu tuh box JFC, yang kedua makan di rumah makan Curin ini. Dan di rumah makan ini sebenarnya ada beberapa bis, nggak cuma bis Mansion doang atau bis kita doang, tapi biasanya tuh ada Pahala Kencana, ada Sarwonadi Trans. Jadi ada beberapa bis. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke dalam ya. Jangan lupa dibawa untuk tiketnya. Nanti di tiket ini ada kupon servis makan yang akan kita tukar ke petugasnya di dalam. Tuh, servis makan Mansion dan juga Sarwonadi Trans. Oh, ini ada mapsnya.
Anda berada di sini. Tuh, restoran Curin, Pasir Putih Situbondo. Tuh. Keren. Oke. Jadi di sini juga di bagian depannya nih ada tempat kayak jajanan-jajanan gitu ya, dan juga ada oleh-oleh khas Situbondo nih kayaknya, kerang-kerang begini. Nih, tuh. Lucu-lucu ya. Ini buat tempat tisu lucu. Tuh, ada cermin-cerminnya juga. Nah, bis yang kita naikin lagi dibersihin tadi kaca bagian depannya, dan kalau malam memang keren banget sih ini bis. Asli keren banget. Ya, keren banget ya. Dan yang aku suka dari karoseri Laksana itu adalah catnya. Catnya tuh bisa kinclong begini loh. Kayak nyala catnya. Ini kalau kalian lihat di kamera atau di layar kalian mungkin nggak begitu bagus, tapi kalau kalian lihat langsung seperti aku sekarang, itu benar-benar bisa mantul begitu. Cahaya tuh di catnya tuh atau di bodinya bisa kinclong begini bodinya. Gokil ya. Luar biasa Laksana itu kalau urusan cat gitu. Asli keren banget. Dan warnanya mention, perpaduan warnanya tuh sama body ini tuh pas banget. Jadi dilihatnya enak banget. Dan kalau malam ini aku udah bisa menerima lampu bagian belakang ini kalau lampunya nyala. Tapi ini kalau kita lihat ya, ini lampu belakangnya kayak kurang ke atas gitu gak sih? Dikit aja berapa senti ke atas itu pas banget deh. Ini lampunya kayak kedodoran gitu. Karena ada lampu yang besarnya ini nih. Ini kayak lampunya kedodoran gitu ke bawah, agak ke bawah gitu. Ini kalau ke atas dikit kayaknya perfect sih. Tapi itu menurutku loh, selera orang kan beda-beda. Tapi kalau menurutku seperti itu. Nah, terus juga di bagian atasnya juga ada lampunya juga. Tuh, tulisan SR3 XHD Prime-nya tuh dia kayak hologram jadi nyala gitu. Tuh. Keren ya. Makin lama makin suka sih aku sama body ini. Bagian belakangnya ya. Kalau bagian depannya no debat. Itu aku suka banget. Bagian depannya. Ini kita lihat bagian depannya. Terus lega light-nya juga warnanya biru senada dengan warna bodinya. Wih, perfect banget sih. Kalau depannya no debat nih cakep banget. Ya. Tuh. Lampunya sudah full LED. Terus juga headlampnya dia udah pakai proyektor ya. Tuh. 2 proyektor. Terus juga di bagian fog lampnya juga dia proyektor. Terus ini DRL-nya. DRL semua nih. Keren. Ganteng banget bagian depannya. Terus juga bagian spionnya dia lampu kuningnya ini memanjang sampai atas. Kalau yang SR2 itu kan dia lampu kuningnya cuma dari sini sampai sini, setengah lingkaran. Kalau ini dia full ditarik sampai atas. Keren parah. Oke, sekarang kita makan dulu yuk. Servis makan dulu. Oh, dan ini mention ada ruangan khususnya ya. Servis makan bis mention Trans. Nah, ini dia makanan kita teman-teman. Ini bakso pakai nasi. Indonesia banget ya. Apapun makanannya pakai nasi. Dan juga minumnya teh manis hangat. Sebenarnya ada beberapa makanan sih kayak rawon, terus ada ayam kalau nggak salah. Tapi aku milihnya ini aja, biar nggak terlalu berat. Oke teman-teman, jadi seperti yang tadi aku bilang di awal, aku ikut bis ini sampai rumah makan Curin Situbondo ini. Setelah ini aku kembali ke bis asliku yaitu Laksana SR2, karena di sini tempat dudukku tadi nomor 8D itu ada yang menempati. Jadi kita tunggu bis asli kita di sini. Dan sebelum bis ini pergi, ini luar biasanya SR3 itu ya. SR3 ini dia memiliki unitnya mention yang SR3 ini dia memiliki smoking room dan juga toilet. Nah, smoking roomnya ini dia ada kacanya tuh. Ada kaca yang bisa dibuka. Jadi buat udaranya keluar masuk tuh dari kaca. Pertama. Kedua, dia juga ada exhaustnya tuh di bagian atas. Nih, ini exhaustnya. Jadi ada kipas yang menarik udara dari dalam keluar. Terus juga ada exhaustnya dari toilet. Tuh, ini exhaust toilet, ini exhaust smoking area. Jadi luar biasa. Biar smoking areanya tuh nggak pengap dan bau rokoknya nggak ngendep di smoking areanya. Tadi aku masuk ke smoking areanya tuh masih wangi banget.
luar biasa nih Mansion. Itulah kenapa bis Mansion ini perkembangannya pesat, okupansi penumpangnya bagus. Karena emang servis yang diberikan luar biasa banget. Nih aku baru pertama kali naik bis Mansion. Dari pertama dia buka line akap, ini langsung terkesima lah dengan servisnya. Emang bis-bis Bali tuh luar biasa ya. Kalau memberikan fasilitas, terus hospitality crew, terus juga bisnya itu nggak main-main. Luar biasa. Ini agak takjub sih aku dengan Mansion. PO baru tapi memberikan fasilitasnya nggak main-main. Luar biasa, luar biasa. Oke, sebentar lagi bis ini akan melanjutkan perjalanan ke Purwokerto. Terus kita nunggu bis kita di belakang itu sekitar, tadi beda satu kapal, jadi selisihnya sekitar 40-45 menit di belakang. Ya mungkin ini udah berhenti sekitar setengah jam, berarti 15 menitan lagi bis asli kita tuh datang. Bentar lagi. Sumpah ini cakep banget, SR3 dikasih body ini Mansion. Cakep banget. Tuh. Itu lampu belakangnya aja, even kita lihat dari depan itu agak kedodoran deh. Ini lampu belakang kalau naik dikit aja, naik berapa senti aja, ini perfect banget sih. Kalian ngerasa gak sih? Apa cuma aku doang yang ngerasa lampu belakangnya kurang naik? Keren parah emang SR3 ya. Futuristiknya dapat. Lampu palisade dari samping. Keren. Oke teman-teman, sekarang jam 18.40. Setelah 45 menit bis ini berhenti. Akhirnya sekarang melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Purwokerto. Lu lihat dong kalau sennya running tuh. Ih sumpah keren banget. Wis. Dadah. Ganteng parah ini bis sumpah. Wah Laksana kalau urusan chat nggak ada lawan sih. Wis, itu mungkin sampai Purwokerto sekitar subuh lah atau jam 5 pagi. Sekarang jam 19:17 ini akhirnya bis kita datang juga nih, Ningrat. Wis. Dia melakukan servis makan dulu. Abis ngeliat SR3, ini ngeliat SR2 kok jadi gantengan SR2 ya. SR2 tuh lampu belakangnya tuh tinggi, jadi aku bisa nerima. SR3 lampu belakangnya terlalu di bawah. Lampu lagi aja yang dibahas. Enggak sih, tapi emang Laksana itu cantiknya nggak ada obat sih. Apalagi dengan liverynya Mansion seperti ini. Oke, jadi kita tunggu ini melakukan servis makan, nanti kita baru naik. Iya teman-teman, ini mumpung lagi kosong, penumpangnya lagi pada melakukan servis makan. Ini kita bahas sedikit, ini bis yang akan mengantarkan aku melanjutkan perjalanan dari Situbondo sampai ke Surabaya. Jadi inilah bis yang mengisi rute Denpasar Jepara. Kalau yang SR3 yang sebelumnya kita naikin itu kan dia mengisi rute Denpasar ke Purwokerto sementara ya. Jadi bis ini akan mengantarkan kita sampai ke Surabaya. Jadi ini dia memakai sasisnya sama seperti yang tadi, memakai sasis Hino RK8 Air Suspension. Jadi ya udah pasti nyaman sih kalau naik bis yang ber-air suspension. Terus ini bodinya dia memakai Laksana Legacy SR2 ya, XHD Prime. Jadi yang paling tinggi, atau kalau di Adiputro itu namanya SHD atau Super High Deck. Kalau di Laksana namanya XHD Prime. Seperti itu. Ini bagian depannya sama ya, masih ada ituannya. Karena tadi tuh emang semua bisnya disembayangin, jadi masih ada ituannya, nempel. Seperti itu. Unitnya luar biasa kerawat. Even lecet-lecet aja nggak ada loh.
Jadi seperti inilah kalau perusahaan yang basicnya itu sebuah bis pariwisata, ketika dia terjun ke akap, itu perawatannya tetap memakai SOP perawatan pariwisata yang dimana kru-krunya itu bener-bener sayang banget sama armadanya. Jadi seperti inilah jadinya. Lecet-lecet aja nggak ada sama sekali loh. Jadi kalau bis pariwisata itu emang perawatannya luar biasa banget. Lihat deh, bisa sekinclong ini loh. Dan hampir semua PO bis yang awalnya itu pariwisata, itu armadanya pasti terawat banget. Contohnya nih salah satunya Mention, Tamijaya, 27 Trans Pandawa 87. Itu mereka basicnya sebuah bis pariwisata dan terjun ke akap, tapi bisnya kinclong-kinclong banget. Luar biasa ya. Tuh, kalian lihat deh unit ini. Kerawat banget. Mesinnya aja bisa sehalus ini loh mesinnya. Luar biasa gak sih? Terus juga ownernya PO Mention, Pak Putu itu orangnya hobi sama bis. Jadi kalau bisnya lecet dikit aja, itu benar-benar langsung di repaint saat itu juga. Makanya setiap bis ini ada di jalan itu udah pasti bisnya kinclong banget. Luar biasa ya, kalau owner bisnya itu hobi sama bis, jadinya seperti ini. Tuh, luar biasa. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, bis yang sebelumnya tuh, itu bis baru banget ya, jadi wajar kalau dia masih kinclong, nggak ada lecet. Tapi ini bis lama, tapi kondisinya begini, luar biasa banget. Wah, keren Mention. Ini salah satu bis yang aku rekomendasikan ke kalian kalau kalian mau melakukan perjalanan dari Denpasar ke Jepara, Denpasar ke Purwokerto, ataupun sebaliknya. Kalian harus mencoba PO Mention ini. Keren pol. Nah, untuk di bagian interiornya juga sama seperti bis yang tadi aku naikin. Dia memakai kursinya tuh rimba kencana yang jumbo. Tapi minusnya kursi rimba kencana jumbo ini dia gangway-nya atau tempat kita jalan tuh jadi sempit. Jadi harus miring-miring. Terus di sini ada dispensernya. Dispensernya bagian depan ya. Jadi sepanjang perjalanan kita bisa ngopi-ngopi, bikin teh, nyeduh pop mie dan lain-lain dengan dispenser ini. Oke, kita turun lagi yuk. Nanti kita tuh bakal duduknya di nomor 3B tuh di sini. Baris ketiga dari sini. Oke, kita turun lagi. Nah, jadi di rumah makan Curin ini selain Mention juga di sini ada Pahala Kencana. Ini dia Pahala Kencana dari Denpasar menuju ke Jakarta. Tuh. Tadi kelewatan dia masuknya, harusnya masuknya dari sana. Wis. Ini apa nih? Oh, Parwis ya. Maduki Smoding. Oke, bekas Parwis ya. Loh, Pahala Kencana. Ini parkir di sebelah sini. Oh, bagus Pahala Kencana yang ini ya. Oke, setelah berhenti kurang lebih setengah jam ini kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Curin Situbondo menuju ke Surabaya. Dan nanti aku turunnya di Jalan Medaeng, Surabaya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini naik bis Mention dari SR3 sampai ke SR2-nya. Ini bener-bener salah satu PO yang aku rekomendasikan banget buat kalian yang ingin melakukan perjalanan dari Denpasar menuju ke Purwokerto atau Jepara dan juga sebaliknya. Rumah makannya juga enak makanannya dan parkirannya luas. Rekomen banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Bye-bye.